Baru nyobain pisau cacah rumput untuk tanaman pagar ke dalam ember pencacahannya. Yuk kita lihat prosesnya. Kali ini saya mencoba mencacah daun-daun dan batang dari tanaman pagar yang ada di halaman rumah. Tanaman rambat jenis sirih ini lumayan cepat lebat perkembangannya. 2 minggu sekali saya rapikan dan selalu bingung buang kemana sisa potongan-potongan batang dan daun sirihnya. Daripada terbuang percuma, mending dicacah aja dan dijadiin kompos. Bisa kita lihat, ini baru sebagian kecil ya, daun-daunnya yang baru dimasukin ke ember cacah dan belum terlalu hancur. Saya coba masukin lagi dengan batang-batangnya dan masih cukup agak kesulitan. Agak sulit juga, dan karena ini pakai bor ya, jadi si batang ini malah jadi melilit ke Assalamualaikum. Ya, mulai terlilit si batang daunnya ini ke asbor pisau pencacahnya. Saya coba lagi dengan batang-batangnya lagi lebih banyak, dan ternyata sekarang berhasil tercacah ya. Cuma agak ada batang yang tidak ikut tercacah juga, jadi akhirnya saya tekan lagi dengan daun yang lebih banyak, malah jadi makin banyak terlilit. Kini coba saya matikan dulu bornya dan saya coba rapikan. Nah teman-teman, kalau untuk kayak gini coba matiin dulu si stop kontaknya, baru kita bersihkan ya, takutnya kepencet gitu saat tiba-tiba si bornya kan kita lagi bersihin, daunnya nyala, tangan masih di dalam, wah itu bahaya banget. Jadi sebisa mungkin si stop kontaknya selalu mati sebelum kita coba perbaiki posisi daun di dalam mesin pencacahnya. Sudah mulai lancar ya penggunaan alat cacahnya, dan sudah mulai gampang untuk melembutkan si daun-daun dan batangnya. Kita coba goyang-goyang ke atas, ke bawah, kiri ke kanan untuk menjangkau daun-daun dan batang yang belum hancur. Enaknya pakai bor ini lebih fleksibel, jadi kalau ada yang belum dirasa hancur tuh kita bisa gerakin pisaunya ke arah daun-daun yang belum hancur ya, untuk kita hancurin lebih lembut lagi. Nah, kita goyang-goyang, jangan badannya juga ikut goyang nanti. Udah mulai lembut dan udah mulai banyak, jadi semakin banyak isi daun yang kita cacah, maka kemungkinan untuk lebih lembut lagi tuh semakin besar. Kalau cuma sedikit yang kita cacah, ya hasilnya akan kurang lembut ya. Jadi sebisa mungkin sekali cacah itu harus dengan dalam jumlah yang cukup banyak. Ini saya coba gunting-gunting batang daunnya seukuran 5-10 cm, karena kalau dimasukin langsung kan tadi gampang melilit ya. Nah, akhirnya saya potong-potong dengan cara ini, lebih mudah untuk dihancur dan nggak melilit ke asbornya. Ya, proses tahap awal pencacahan tadi sudah selesai. Kita pengen lihat selembut apa hasil cacahannya. Ini dia teman-teman, hasil cacahannya lumayan ya. Daunnya lumayan lembut, tapi masih banyak batangnya yang tidak hancur tercacah, masih ada sisa batang. Cuman lumayan untuk daun-daunnya ya. Tadi kapasitasnya sekitar 1 kilo, sekarang kita coba untuk kapasitas sekitar
2 kilogram daun cacahan. Apakah mesinnya kuat atau pisaunya cukup tajam untuk mencacah semua daun yang kita masukin. Kita lihat mesinnya udah mulai lumayan kesulitan ya. Nah, udah mulai ada hambatan dan gak sepenuhnya bisa full berputar. Udah lumayan tersendat di kapasitas 2 kg. Jadi kita memang gak bisa sekaligus banyak untuk mencacah daun yang kita proses. Kayaknya memang maksimal hanya di 1-1,5 kg saja per sekali proses. Tidak bisa full sampai 1 ember gitu enggak. Karena 1 ember ini kan kapasitasnya 20 kiloan. Jadi memang sekali cacah ini prosesnya hanya bisa dilakukan 1-2 kg saja. Dan kita lihat hasilnya masih sama seperti yang tadi. Di kapasitas 2 kg masih sama ya hasilnya, dan bisa dicacah lebih lembut lagi. Simpulannya, pisau cacah rumput dan bakar ternak ini lumayan efektif ya dan efisien untuk kita yang baru mulai ingin berternak secara rumahan atau hanya untuk membuat kompos di halaman rumah. Ini sangat berguna sekali. Jadi limbah-limbah tanaman di sekitar rumah kita bisa habis untuk menjadikan kompos atau tambahan pakan ternak. Terima kasih teman-teman yang udah ikutin video ini sampai habis. Sampai ketemu di konten selanjutnya.